Putus cinta itu juga perpisahan. Saudara lihat orang putus cinta itu, aduh. Waktu dong jatuh cinta itu kita sulit nasihat orang. Waktu dong putus cinta kita juga sulit nasihat orang. Cinta ini bikin dong menjadi sulit dinasehati. Cara berpikir orang Yahudi tentang zaman itu kira-kira begini, supaya kita paham. Orang Yahudi percaya bahwa waktu dibagi dalam dua zaman. Orang Yahudi percaya bahwa waktu dibagi dalam dua zaman. Zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Mereka percayanya itu. Waktu dibagi dalam dua zaman. Zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Zaman sekarang ini adalah zaman yang buruk. Zaman sekarang ini zaman yang buruk sekali. Dan ada di bawah penghukuman. Sedangkan zaman yang akan datang itu zaman kemenangan, zaman keemasan, zaman penuh sukacita. Jadi kalau kita sudah ada di zaman yang buruk, di zaman yang penuh penghukuman, kita akan pindah ke zaman keemasan, zaman yang penuh dengan kemenangan. Tetapi dia tidak bergeser begitu saja antara zaman yang buruk tadi, zaman sekarang ini, ke zaman yang akan datang. Di antara kedua zaman ini itu diisi, didahului dengan kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias. Kedatangan Mesias itu menjadi penting di antara dua zaman ini. Zaman yang buruk, penuh hukuman, ke dalam zaman penuh pembebasan, penuh kemerdekaan, penuh sukacita. Yang kita sebut dengan zaman baru. Di situ ada hari Tuhan. Tuhan akan menjadi raja dan semua orang takut di bawahnya. Saudara-saudara, Tuhan datang dan itu sesuatu yang indah sesungguhnya. Walaupun saya kira tidak kita semua siap untuk kedatangan Tuhan itu. Tapi mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita tidak bisa menahan kedatangan Tuhan. Dia mau datang menurut keputusan dirinya. Kalau saya mengatakan, tidak ada orang mampu untuk mengintervensi apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk mau datang. Saudara-saudara. Lalu kalau kita bicara tentang penderitaan, saya ingat Maina pernah bilang kepada saya Alfano Mams bilang, Pak Pendeta memangnya harus ada duka cita, harus ada kesusahan, harus ada penderitaan, harus ada pergumulan. Saya ingin untuk setelah kita memahami cara berpikir dari orang-orang Yahudi tentang zaman, karena ini berbicara tentang duka cita, berbicara tentang penderitaan, padahal pada prinsipnya orang-orang tidak mau menderita. Padahal pada prinsipnya orang-orang tidak mau susah dan menangis. Lalu mari kita lihat dulu penderitaan. Penderitaan itu biasa terjadi karena apa? Coba saudara hitung-hitung, coba saudara pikir-pikir, saudara mau tulis itu tidak apa-apa. Biasa orang menderita karena apa? Penderitaan oleh karena kemanusiaan kita. Penderitaan oleh karena kita ini manusia yang terdiri dari material, daging. Kita manusia, maka kita ada penderitaan fisik. Kita ada kematian. Kematian itu menyedihkan. Kadang-kadang kita menderita karena pikiran yang kacau. Karena kita punya kelelahan fisik. Karena kita punya kelelahan tubuh. Dan berbagai-bagai hal lain. Karena kita masih manusia. Dan menurut cara berpikir zaman orang Yahudi, kita masih ada di zaman ini. Zaman sekarang. Zaman di mana ada keburukan. Ada hukuman. Ada sakit. Karena kita masih ada di zaman ini. Kita masih ada di zaman ini. Kadang-kadang saudara-saudara, orang juga bisa menderita karena keputusan sendiri. Orang bisa menderita karena keputusan sendiri. Keputusan yang apa, Pak Pendeta?
Bisa saja, jangan langsung pikir soal hal-hal yang buruk. Pada zaman ini, dalam konteks pembataan ini, dia mengantar kita untuk memahami bahwa kita bisa saja menderita karena keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu bisa membuat kita menderita. Ada penderitaan dan tekanan. Ada penganiayaan. Gereja mula-mula ditandai dengan penganiayaan yang berat. Rasul-rasul itu mati dengan cara-cara yang mengenaskan. Mengerikan. Banyak sekali orang berkisah tentang bagaimana gereja mula-mula mengalami tekanan dan penderitaan. Berhentikah itu di zaman mula-mula? Jawabannya tidak. Sampai hari ini bahkan gereja tetap mengalami tekanan. Gereja tetap mengalami tekanan. Saya kira teman-teman yang ada di Jakarta, di Depok, di Bekasi, di Jawa pada umumnya, di daerah-daerah kecil, mereka tahu bagaimana mereka harus menggumuli iman ini dengan serius. Karena kesempatan-kesempatan terbuka untuk beribadah itu bukan hal yang gampang-gampang. Saya kira itu penting. Saudara-saudara, keputusan itu menjadi penting. Ketika penderitaan itu terjadi karena keputusan untuk percaya kepada Kristus, karena konsekuensi beriman kepada Kristus, maka ini menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus. Kesetiaannya kepada Kristus. Di acara malam hari ini, atau tiap-tiap malam ini kan ada banyak pendeta. Banyak pendeta gemit, banyak pendeta karismatik, denominasi juga ikut dalam ibadah ini. Saya dalam banyak acara dengan para pendeta, saya bilang kepada mereka begitu. Saudara-saudara, kalau saudara belum pernah menangis dalam jabatan sebagai pendeta, itu saudara belum jadi pendeta. Bapak pendeta memang harus menangis. Iya. Kenapa harus menangis? Karena semua yang melibatkan perasaan, semua yang melibatkan perhatian, cinta kasih, ketika dia terkoyak sedikit itu, hati kita sakit dan air mata kita jatuh. Itu yang membuat banyak sekali pendeta bergumul sampai air mata jatuh. Ada penderitaan yang dialami. Penderitaan itu juga dapat sekaligus membuat watak orang menjadi buruk dan egois. Jadi saya ingin menyebutkan saudara-saudara, kadang-kadang penderitaan itu membuat orang berwatak buruk. Dia kalau terlalu banyak menderita, tertekan, lama-lama dia pikir saya potong saja. Lama-lama dia taruh racun di orang pemakaman. Lama-lama dia bisa balas dendam, lama-lama bisa buat pikiran kacau kalau menderita itu. Kadang-kadang dia cenderung tertutup dan bahkan egois. Saudara kira orang menderita tidak bisa egois? Kadang-kadang kita pun pikir egois itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya status sosial tinggi. Tidak. Orang kalau semakin tertekan itu bisa egois. Dia akan cenderung protek. Dia sulit terbuka. Kadang-kadang sebagai ungkapan rasa yang tertekan itu, dia terlalu ingin supaya kalau dia bicara orang yang dengar. Kira-kira begitu. Ada banyak keberhasilan. Tapi ini menarik ini saudara. Fakta menunjukkan bahwa ada banyak keberhasilan terjadi dari sebuah penderitaan. Jadi menderita dulu, baru kemudian berhasil. Itu banyak hal terjadi. Sekarang ini kan kita sombong-sombong kan. Kemarin ketika anak-anak terima raport dan mereka juara 1. Kita bilang, juara di zaman pandemi begini nih belum tentu. Terus kita mulai tambah, bapak dorang dulu, mama dorang dulu, jalan kaki. Oh iya, komen tidak ada motor mau naik apa? Kita kan suka begitu. Kita mau kasih tahu dong, kalau sekarang kita berhasil ini, dulunya kita susah sekali. Dulu kita susah. Anak-anak ini kan hampir 2 tahun itu sekolah banyak dari rumah. Kita kasih bangun mereka pagi ini kan agak susah-susah sedikit. Terus nanti kita kasih tahu, bapak dorang dulu itu
2:30 pagi sudah bangun. Karena orang tua dulu bilang kalau bangun setelah matahari terbit, oh itu berkat sudah hilang semua. Jadi kita kasih tahu, dulu ada penderitaan, tapi sekarang ada kenikmatan, ada keberhasilan. Saudara-saudara, apa sih yang seringkali membuat kita berduka cita? Apa sih yang seringkali membuat kita menangis? Atau mungkin saudara sementara sedih, saudara sementara menangis sekarang. Satu, yang membuat kita bersedih, yang membuat kita berduka cita adalah kematian orang yang kita kasih. Kematian orang yang kita kasih itu buat kita sedih, menangis. Tadi malam kami ada di rumah sakit sampai kurang lebih jam 4 subuh. Setelah berkat malam terus kami ke rumah sakit sampai jam 4. Saya lihat memang ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih itu, hati kita sakit, kita sedih. Kita tidak suka yang kesedihan. Tapi Tuhan izinkan hal itu terjadi. Jadi duka cita bisa saja disebabkan karena kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Kematian orang yang dikasihi sungguh menyesakan hati. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi, kita tidak mampu untuk menyentuh mereka juga, dan itu hal yang sangat-sangat menyesakan lagi. Kita juga mungkin akan berduka cita karena sebuah perpisahan. Kalau sekarang ini mungkin agak enak, saya mau cerita pakai cara dulu. Kalau sekarang agak enak, karena ada video call, ada Zoom. Dulu itu kalau kita antar orang di mana, pelabuhan, kita hanya dengar lagu Selamat Tinggal. Itu air mata sudah. Sekarang ini kan dekat. Orang bisa makan pagi di Kupang, makan siang di Jakarta, makan sore di Singapura, cepat-cepat saja. Kalau dulu, kira-kira begitu perpisahan. Tapi perpisahan bukan saja perpisahan fisik. Kadang-kadang putus cinta itu juga perpisahan. Saudara lihat orang putus cinta itu, waktu dong jatuh cinta itu kita sulit nasihat orang. Waktu dong putus cinta kita juga sulit nasihat orang. Cinta ini bikin dong menjadi sulit dinasehati. Dan itu susah betul, menangis. Perpisahan itu sakit. Putus cinta sakit, itu dia ada sedikit sakit hati. Lihat dia punya auto lewat, lihat dia punya baju, itu kita sakit hati. Penderitaan fisik. Yang ketiga, saudara-saudara, kadang-kadang kita berduka cita karena penderitaan fisik. Saya dalam sebuah pelayanan berjumpa dengan seorang ibu yang kanker payudara. Anaknya masih kecil. Dan dia rasa bahwa beberapa saat lagi dia akan meninggal. Dia sakit hati sekali. Dia sedih, tapi saya lihat dia sampai mengabaikan itu sakit. Dia berpikir bagaimana nanti dia punya anak ini. Dan seterusnya. Dan itu hal yang membuat dia sakit secara fisik. Hatinya juga sakit. Dia sudah tidak lagi berpikir tentang dirinya. Tapi bagaimana dia berpikir tentang anak-anak dan keluarganya. Sakit. Duka cita. Air mata. Kadang-kadang kita bisa berduka cita oleh karena sebuah kegagalan. Gagal jadi RT, kita sakit hati. Gagal jadi kepala dinas, kita sakit hati. Gagal buat kita. Gagal usaha buat kita duka cita. Atau mungkin kita juga bisa berduka cita karena harapan yang tidak terpenuhi. Harapan itu kan disertai dengan sejumlah pergumulan, sejumlah tindakan, terus ternyata tidak terpenuhi. Buat kita juga duka cita. Kita ingin membangun kehidupan ini jauh lama dan ternyata tidak terpenuhi. Itu semua hati kita terluka. Hati kita sakit, kita berduka cita. Saya sebutkan itu beberapa penyebab. Saudara boleh lanjutkan. Lalu mari kita lihat pembacaan tadi. Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai ayat 33.
Duka cita yang mendahului kemenangan. Yohanes 16 ayat 16 sampai 33 adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus sebelum berpisah dari murid-muridnya. Berita perpisahan Yesus tercatat dengan baik, menimbulkan kecemasan dan duka cita bagi para murid. Ada kekuatan hubungan di antara mereka. Yesus dan murid-murid dekat sekali. Dan kalau Yesus kasih tahu, itu berat. Kalau kita baca pasal 14, pasal 15. Berat. Karena relasi yang kuat. Ada kecemasan. Ada hati yang tidak enak. Tuhan Yesus tahu benar bahwa murid-murid memerlukan peneguhan untuk percaya kepadanya. Murid-murid ini butuh peneguhan untuk percaya kepadanya. Mereka tahu mereka adalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi berpisah dengan Tuhan Yesus sesuatu yang menyakitkan. Karena relasi mereka sangat kuat dan mereka butuh diteguhkan dalam percaya. Wah, rupanya kita mulai dapat jalan keluar nih. Bagi yang berduka cita, bagi yang sakit hati, bagi yang segala macam, kita butuh satu, percaya. Kita butuh percaya. Keberanian percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Dan kalau percaya dia dulu, percaya Tuhan Yesus dulu, baru percaya kepada dia manusia yang kita maksudkan. Tapi percaya. Karena itu Tuhan Yesus menjanjikan ada penghiburan dari Roh Kudus yang kelak akan dicurahkan setelah Tuhan kembali ke surga. Tuhan Yesus memberi pengajaran yang meneguhkan dan menguatkan para murid supaya mereka akan kuat. Roh Kudus itu akan menghibur dan mengajarkan pengajaran-pengajaran yang benar tentang Yesus, tentang karya-karya keselamatan Allah, bahkan tentang semua hal. Yesus berkata, tinggal sesaat saja. Tinggal sesaat saja. Kata-kata ini diulang dalam pembacaan itu sebanyak 7 kali. Diulang sebanyak 7 kali. Dalam rangkaian kalimat Yesus, dia ucapkan ini 7 kali berulang. Tinggal sesaat saja. Berkaitan dengan 2 hal. Tinggal sesaat saja, Yesus akan naik ke surga. Dan tinggal sesaat saja, Yesus hendak menegaskan tentang waktu yang segera datang di mana Yesus ditangkap, diadili, dianiaya, menderita, mati. Itu akan sangat mengguncangkan iman. Jadi apa yang kita alami sekarang bukan tidak pernah dialami oleh orang lain. Jauh-jauh hari sebelum kita alami sakit hati dan segala macam kesedihan, duka cita, sudah ada yang mengalaminya lebih duluan. Bahkan orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus pun mengalami hal itu, duka cita. Tapi mereka butuh sebuah keberanian percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pakai metafora. Perempuan yang menderita melahirkan untuk menjelaskan kepada para murid tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Jadi ada proses di situ, kematian, kebangkitan. Dia terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Jadi kalau sedih, kalau berduka cita, jangan fokus kepada hanya duka cita itu saja. Jangan fokus hanya kepada air mata itu saja. Karena ada sejumlah hal yang mestinya dilihat lebih. Saudara-saudara, Yesus gambarkan ini dalam gambaran seperti seorang perempuan melahirkan. Kalau saya omong perempuan melahirkan, saya kira yang lebih rasa dan lebih tahu itu kan ibu-ibu. Ibu-ibu kan tahu tuh melahirkan. Kalau saya bertanya, kalau ibu-ibu di sini saya suka tanya, melahirkan itu sakit kok tidak? Nah, kemudian sakit.
melahirkan tuh susah kok tidak, susah Pak Pendeta. Memang betul susah. Mau melahirkan normal atau abnormal, kok semua pasti sakit. Kami suami-suami ini hanya dari luar saya kok taruh tangan di kepala begini, kok bilang Yesus. Sambil bilang Yesus, kami bayangkan ke kiri anakku muka ke siapa. Belum taruh dia pun bapak pun nama. Kira-kira begitu. Tapi ibu-ibu paling bisa merasakan itu. Tetapi metafora tadi, gambaran tadi mengatakan, dia yang sangat sakit melahirkan, kan tidak sakit lebih dari sakit melahirkan. Dia yang sakit melahirkan itu akan segera melupakan dan tidak ingat lagi sakit itu ketika dia melihat seorang anak telah dilahirkan. Seorang anak telah hadir di dunia. Itu penderitaan yang lain yang datang itu kelasnya di bawah semua. Kudus pernah mengalami sesuatu yang paling tinggi. Penderitaan dan kematian adalah satu-satunya jalan yang dikehendaki Tuhan Allah menuju kemenangan, kemuliaan, sukacita dan keselamatan. Ini melalui penderitaan. Murid-murid akan melihat bagaimana Yesus mengalami penderitaan yang teramat sangat. Dan ini jalan yang harus dilalui. Melalui penderitaan dan kematian, disitulah ada kebangkitan. Ada kelahiran sebagai sumber sukacita. Jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah imanmu. Didahului dari apa itu kebangkitan? Dari penderitaan, kematian. Kemudian dia mengalami kebangkitan. Disitulah kita bersukacita. Pengorbanan dalam penderitaan Tuhan Yesus telah membangun kembali relasi dengan Tuhan itu. Mereka yang tadinya seperti anak ayam yang kehilangan induk, kebangkitan itu telah membuat mereka bersama. Manusia yang tadinya terpisah dari Allah oleh karena dosa. Saya dan saudara terpisah dari Allah karena dosa. Sekarang sudah bisa bergabung, bersekutu kembali dengan Tuhan oleh karena kebangkitan Kristus. Saudara lihat, mestinya karena Kristus sudah bangkit, mestinya kita lebih lagi dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Mestinya kita lebih lagi dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Saudara, mari kita berefleksi tentang penderitaan. Mari kita berefleksi, karena hari-hari ini kita ada pergumulan, kita ada penderitaan, kita ada berbagai-bagai soal.